Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Sehat, Masih Bu. semangat kan? Masih semangat? Semangat, Bu. Ya. Sakit gigi, Bu. Oh, ya, segera berobat ya. Iya, Bu. Dalam masa pandemi ini juga kita harus selalu menaati protokol kesehatan ya anak-anak. Ya, Siapa Bu. yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Teti Oh, hadir semua. Teti nggak ada ya? Teti sakit. Oh ya, sakit. Semoga lekas sembuh ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba Ibu mau tanya, siapa yang pernah bermain ke sungai? Saya, Bu. Oh, semuanya sudah pernah ya? Kalau begitu, coba Ibu mau tahu di sungai itu kalian bisa melihat ada apa aja? Ada ikan, Bu. Ada ikan, Ada batu, ada air. Ada ikan. Ada kepiting. Ada katak, Bu. Betul. Kalau boleh Ibu simpulkan, berarti tadi ada yang benda tak hidup, ya seperti batu dan air. Ada makhluk hidup seperti ikan, kepiting tadi. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang ekosistem dan teks non-fiksi. Diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian dapat menentukan ide pokok pada bacaan teks non-fiksi, kemudian mencari informasi dari teks non-fiksi, juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bacaan teks non-fiksi, kemudian juga bisa membuat teks non-fiksi, nanti buat sendiri ya, juga bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nanti Ibu akan mengirimkan LKPD melalui WA Group. Kalian cermati dan baca setiap instruksi yang ada dalam LKPD tersebut. Untuk selanjutnya, coba sekarang cek dulu WA-nya. Apakah LKPD-nya sudah ada? Ada, Bu. Sudah, Bu. Ada, Bu. Sudah ada semuanya ya? Sudah. Coba kita samakan dulu. Sama tidak ini, lihat. Di LKPD-nya itu sudah terbuka belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, coba dicek. Takutnya tidak terbuka filenya ya. Ini udah ada belum anak-anak? Iya, ada, Bu. Oh iya. Kemudian, kalau begitu, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Maria dengan Puji dan Aigemah dengan Mia. Setelah Iya, Bu. itu, Ibu akan mengirimkan lagi video. Coba sekarang Ibu akan mengirimkan video. Kalian amati. Yang pertama ini sudah terlihat belum? Terlihat, Bu. Ada, Bu. Ya, betul. Coba kalian amati 2 gambar ini. Sudah terlihat gambarnya? Gambar yang pertama dan yang kedua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba Ai, itu gambar yang pertama yang dilihat itu ada apa? Ada batu-batuan, Bu, sama air. Sama air. Ada apa lagi? Coba yang lainnya. Yang di gambar 1. Ada tanah. Ada tanah, matahari. Betul. Nah, ada air,
ada tanah, ada matahari, ada batuan. Coba Puji, yang lainnya coba lihat di gambar yang kedua. Apakah yang kamu lihat? Ada gajah, Ada gajah, Bu. Ada gajah. Terus ada apa lagi? Ada jerapah, pohon. Ada burung. Ada burung. Ada monyet. Ada pohon, ada tumbuhan. Ada pohon, ada tumbuhan. Betul, ya. Ada capung. Coba. ada air, Bu. Ada air juga, ya. Ada persamaan nggak gambar pertama dan kedua? Ada, Bu. Ada air. Oh iya, betul. Iya. Ada airnya. Ya. Kalau perbedaannya pada gambar satu itu kebanyakannya apa? Benda mati ya, Bu. Benda mati. Oh iya, betul. Benda mati. Kalau yang kedua? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Lihat ini. Ada makhluk hidup ini. Ada pohon, ada ini berinteraksi ini. Siapa yang tahu kalau interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup itu disebutnya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar tidak? Interaksi. Lupa, Bu. Simbiosis apa? Oh, tadi siapa yang bicara? Ada yang menjawab tadi? Simbiosis. Ekosistem. Ekosistem. Oh iya, betul. Mungkin di kelas sebelumnya kalian juga pernah mendengar tapi lupa ya. Jadi interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup itu disebutnya ekosistem. Untuk kali ini, Ibu akan menyajikan sebuah teks. Teks non-fiksi ya. Coba lihat. Ikuti dulu videonya, lihat dulu. Kemudian tadi kan interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu disebutnya adalah ekosistem. Ekosistem ini tersusunnya atas 3. Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Yang pertama, ekosistem itu tersusun atas individu. Coba siapa yang tahu apa itu individu? Ada yang tahu nggak? Sendiri, Bu. Betul. Individu itu artinya tunggal, sendiri. Ya, betul. Seperti tadi, misalkan ada seekor kambing atau seekor burung. Pokoknya individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Yang kedua, yaitu populasi. Ada yang masih ingat apa itu populasi? Berdua bukan? Kumpulan. Oh, bisa. Yang sejenis itu. Kalau tadi katanya individu itu 1, kalau populasi itu lebih dari 1 ya, berdua itu lebih dari 1. Artinya populasi itu adalah kumpulan individu sejenis. Yang sejenis ya, misalkan tadi kan seekor kambing, itu namanya individu. Kalau lebih dari 1, tapi sejenis, itu namanya populasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ekosistem itu tersusun atas komunitas. Ada yang tahu tidak komunitas itu apa? Kumpulan populasi mungkin, Bu. Ya betul. Beda-beda gitu ya, Bu. Betul. Jadi komunitas itu adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya misalkan ada komunitas sungai, ada komunitas padang rumput. Nah, coba sekarang kalian perhatikan kembali videonya. Nah, coba perhatikan kembali, Ibu ini menyajikan sebuah contoh teks non-fiksi. Di sini teks non-fiksinya itu berjudul ekosistem.
sistem. Coba sekarang anak-anak baca dulu, kemudian lihat di LKPD-nya apa perintah yang berhubungan dengan teks non-fiksi ini. Nah, ada berapa paragraf ini, anak-anak? Ada 4, Bu. Terlihat ya? Terlihat tulisannya? Terlihat, Bu. Coba sekarang untuk Aigema, coba nanti yang lainnya juga sama ya, kerjakan di buku tugasnya itu sesuai di LKPD. Untuk pikiran utama pada paragraf pertama itu apa ya? Sudah ketemu belum? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, Bu. Yang lainnya ada yang beda tidak? Coba yang lainnya. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup. Itu. Ada lagi yang beda tidak? 4 ya, 4. 2, 3, 4. Gini ya, kita ulas kembali. Kita ingat kembali tentang pikiran utama. Bahwa pikiran utama itu adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Biasanya itu tercantum di satu kalimat. Biasanya ada di awal, di tengah, dan di akhir atau di keseluruhan ya. Kalau di sini tadi yang Aigema itu ya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu sudah betul. Sedangkan kalau yang tadi, lingkungan terdiri atas biotik dan abiotik, itu namanya kalimat penjelas. Jadi kalau pikiran utamanya itu yang pertama, itu betul. Kemudian untuk yang 3 paragraf nanti, kalian tulis di LKPD-nya. Coba Puji cari informasi penting. Informasi pentingnya pada paragraf pertama itu apa? Halo? Masih ada? Ada, Bu. Siapa yang bisa jawab? Coba. Saya, Bu. Apa? Lingkungan terdiri dari bagian yang hidup, biotik, dan lingkungan yang tak hidup, abiotik. Oh ya, betul. Jadi informasi pentingnya kalau tadi pikiran utamanya itu membahas mengenai lingkungan, kalau yang utamanya adalah dalam sebuah lingkungan itu ada yang namanya makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau biotik dan abiotik. Itu sudah betul. Nanti kalian baca kembali dan selesaikan tugasnya untuk 3 paragraf selanjutnya. Kemudian coba amati lagi videonya. Ini ada sudah dilihat di LKPD ada tabel seperti ini. Ada, Bu. Ya, tinggal diisi ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian ini yang tadi Ibu jelaskan, ini pikiran utama itu adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Nanti kalian bisa ulang kembali ya videonya untuk melihat lagi apa yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian untuk selanjutnya Ibu menyajikan kembali teks non-fiksi, tapi dengan judul yang berbeda. Di sini yaitu jenis makanan hewan. Coba kalian baca kembali, baca dulu itunya, teksnya. Baca dulu, lalu lihat LKPD, apa yang disuruh di LKPD tentang bacaan ini. Sudah membacanya? Udah, Bu. Udah ya. Kenapa kayaknya belum semangat ya? Coba harus semangat dong. Semangat ya, biar semangat. Yel-yel dulu. Masih ingat kan? Yel-yelnya itu kelas 5? Yes. Jadi jangan bosan ya.
ketika mengerjakan tugas itu kita harus bersemangat. Iya, Bu. Sudah selesai belum membacanya? Udah, Bu. Udah. Coba siapa yang bisa membuat pertanyaan sesuai dengan bacaan tersebut? Ada yang sudah buat pertanyaannya? Saya boleh, Bu. Boleh. Nah, coba bacakan. Sebutkan contoh hewan pemakan tumbuhan. Nah, katanya ada yang bertanya tuh, yang buat pertanyaan. Sebutkan contoh hewan pemakan tumbuhan. Coba anak-anak sekarang periksa. Ada gak jawabannya di bacaan tadi? Ada, Bu. Apa katanya? Rusa, zebra, ulat, Nah, terus apa lagi? sapi. Ada sapi juga ya. Ada apa lagi? Sudah. Udah, Nah, yang Bu. lainnya ada yang sudah selesai membuat pertanyaan selain yang tadi? Coba satu orang lagi. Saya, Bu. Ya, gimana? Pada bagian manakah pada tumbuhan yang dijadikan makanan hewan? Nah, coba yang lainnya bisa menjawab tidak dari pertanyaan tadi? Saya, Bu. Apa katanya? Jawabannya apa? Daun-daunan, Bu. Ya, betul. Jadi tadi kalau diperhatikan ada dua pertanyaan yang sudah dibuat oleh perwakilan kelompok 1 dan perwakilan kelompok 2 ya. Ingat ya, ketika kita membuat sebuah pertanyaan, kita harus menggunakan kata tanya yang tepat. Tadi udah ada kata sebutkan ya. Untuk selanjutnya, untuk paragraf yang lainnya, diskusikan kembali, nanti isi di LKPD. Lanjut, amati lagi. Nah, di sini ada di LKPD, sudah terlihat belum? Udah, Bu, ada. Nah, nanti tuliskan kembali ya, berarti ada 3 paragraf lagi. 3 ya. Ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian diskusikan beserta kelompoknya, amati hewan-hewan yang ada di sekitar rumahmu. Ya. Iya, Bu. Ya, minimal di sini boleh 12 atau yang adanya aja. Jangan kurang dari 10 ya. Jadi nanti kalian tuliskan di sini nama hewannya apa, kemudian jenis makanannya apa. Tadi jenis makanan hewan itu ada berapa? Ada 2. Ada 2. Apa saja? Tumbuhan sama hewan lainnya. Tumbuhan sama pemakan hewan lainnya. Ya, di sini tuliskan jenis makanannya, berarti tumbuhan atau hewan lainnya. Kemudian golongan makanannya di sini juga. Ini contoh tabelnya sudah ada juga di LKPD. Isi ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kalau tadi tugas yang tadi itu tugas kelompok. Nanti oleh perwakilannya boleh dikirimkan lewat WA ya. Selanjutnya untuk tugas mandiri, ini masing-masing ya anak-anak. Iya, Bu. Coba Bu. baca dulu di sini petunjuknya. Jadi kalian itu membuat 3 paragraf, non teks, non fiksi. Ini udah ada aturannya, jadi jangan melenceng dari sini ya. Ikuti setiap petunjuk yang ada. Kemudian tuliskan di buku catatanmu. Di buku catatanmu di sini. Nah. Coba, ada yang tidak dimengerti dari tugas yang mandiri ini? Ngerti, Bu? Tidak ada, Bu. Sudah mengerti. Kalau dari tadi yang Ibu jelaskan tentang penggolongan hewan. Jelas, Bu. Sudah jelas?
dapat dipahami ya? Iya, Bu. Mengerti, Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya, kalau nanti sudah selesai semua tugas kelompok dan mandirinya, Ibu sekarang akan mengirimkan soal evaluasi. Nanti Ibu kirimkan melalui WA Group. Nah, di sini coba dicek dulu WA grupnya. Sudah ada masuk? Belum? Sudah ada. LKPD itu, Bu. Ah. Oh iya, udah ada. Ada kan? Nah, nanti Ya. Ibu kirimkan link Google Form-nya. Kalian tinggal mengisi. Nah, soalnya ini seperti ini. Isi dulu, coba. Ibu kasih waktu dari sekarang. Coba isi dulu. Kalau sudah ada, tinggal diklik ininya, linknya aja diklik. Oleh kalian langsung dijawab. Sudah belum? Ada yang sudah belum? Atau masih belum? Sudah, Bu. Sudah. Sebentar ya, Ibu akan cek dulu. Akan cek dulu oleh Ibu. Tugas kalian sudah masuk atau belum? Oh iya, ternyata sudah masuk semua ya tugasnya. Tugas yang kelompok juga Ibu cek di WA sudah ada. Untuk yang tes evaluasi, ternyata yang mendapat nilai 100 banyak ya. Diantaranya Mia dan Aigema itu. Selamat ya untuk yang lain yang masih belum dapat 100, belajar lagi ya. Untuk yang 2 juga harus tetap semangat. Jangan kendor karena sudah dapat 100 gak mau belajar. Untuk kelompok, Ibu sudah periksa juga. Untuk kelompok itu jawabannya dari kelompok 1 itu sudah bagus. Untuk kelompok 2 perlu ditambah lagi, sudah bagus sama, tapi ada yang masih kurang. Coba, Ibu mau tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Ekosistem, Bu. Ekosistem, apalagi? Pikiran utama. Pikiran utama, terus apalagi? Makanan, jenis makanan. Jenis makanan, betul ya. Terus ada lagi tidak? Tadi membuat pertanyaan ya? Ya, iya, Bu. Pertanyaan Ya, dari teks. pertanyaan. Itu yang kalian pelajari hari ini. Ibu ingin tahu ketika belajar tadi apa sih yang paling kalian sukai ketika belajar? Apa? Menonton video, Bu. Menonton video. Kenapa videonya? Bagus videonya, Bu. Iya. Ada menarik. kartunya. Ya, nanti bisa kalian putar kembali ya videonya untuk mengingat jika saja ada yang terlupakan tentang materi tadi. Untuk hari ini, jadi Ibu akan simpulkan dari apa yang telah kalian pelajari tadi mengenai teks non-fiksi ya. Tadi kan membuat pertanyaan, kemudian mencari informasi penting, kemudian mencari pikiran utama dari sebuah teks non-fiksi. Jadi kalau setelah kalian membaca 2 bacaan tadi,
Apakah kalian tahu tidak apa itu teks non fiksi? Kalau dari bacaan tadi. Isinya bagaimana tadi? Isi bacaannya. Teks. Yang tadi kan tentang ekosistem, yang kedua jenis makanan, informasi yang didapatnya itu betul atau tidak? Betul. Betul, Bu. Betul. Betul ya. Bukan seperti dongeng, tidak seperti imajinasi ya. Artinya teks non fiksi itu adalah teks yang di dalamnya itu terdapat fakta, data-data ya, dan bukan hasil dari imajinasi. Itu pengertian dari teks non fiksi. Kemudian kita juga mengetahui bahwa setiap hewan memiliki ciri khas yang juga memengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Tadi kan ada hewan pemakan tumbuhan, ada juga hewan pemakan hewan lainnya. Untuk kegiatan hari ini, ada yang masih kurang paham tidak? Tidak ada, Bu. Udah paham, Bu? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu untuk kegiatan hari ini Ibu cukupkan sekian. Nanti kalian bisa juga ya diskusi sama orang tua. Ada yang punya Ya, hewan Bu. peliharaan tidak? Ada, Bu. Saya. Boleh didiskusikan nanti sama ayah dan bunda itu tentang jenis hewannya apa. Terus makanannya juga apa ya nanti. Untuk kegiatan hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa dulu ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Semangat, Ibu.